Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengadakan atau melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum kali ini kami akan menguji percobaan tentang uji makanan. Nah, percobaan uji makanan ini kami ambil dari praktikum yang pertama, yaitu praktikum uji karbohidrat. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Nasuro, saya Ica Cahyati, dan yang ketiga Eni Nuraini. Nah, tujuan dari uji karbohidrat ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Nah, landasan teorinya, karbohidrat dan amilum itu merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbo, hidrogen, dan oksigen. Nah, untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat kita uji menggunakan larutan iodium atau betadin. Nah, setelah ditetesi, larutan iodium ini akan memperlihatkan warna dari bahan makanan ini, perubahan warnanya. Nah, kalau misalkan perubahan warnanya itu menjadi ungu atau kebiruan, biru keunguan, nah berarti bahan makanan ini termasuk karbohidrat. Sedangkan yang tidak berubah warna itu termasuk bukan karbohidrat. Nah, baik, untuk alat dan bahannya akan dibacakan atau akan disampaikan oleh Eni Nuraini. Baik, alat dan bahannya yaitu yang pertama margarin, yang kedua yang ketiga nasi, yang keempat pisang, yang kelima ubi jalar, yang kelima pir, selanjutnya adalah gula, yang terakhir adalah biskuit, dan yang terakhir adalah iodium atau betadinnya tadi. Nah, baik, cara kerjanya akan disampaikan oleh Hasuro. Nah, kita lihat cara kerjanya ya. Kita teruskan dulu larutan iodium atau betadin. Yang pertama ada nasi diteteskan. Terus yang kedua tepung. Terus margarin, pisang, biskuit, ubi jalar, gula, dan pir. Baik, dari hasil yang sudah ditetesi oleh iodium atau larutan betadin, maka kami kelompok 4 akan mencatat hasil reaksi dari beberapa bahan makanan yang kami uji atau praktekkan, yang nanti kemudian dicatat oleh Eni Nuraini. Sekarang kita lihat dulu beberapa menit ya hasil perubahan dari bahan makanan ini. Sudah mulai terlihat. Nah, sudah mulai terlihat ya. Nah, ini yang pertama nasi. Oh ya, biskuit dulu yang pertama. Nah, biskuit ini semula berwarna coklat. Ya, sesudah ditetesi oleh betadin, warnanya biru keunguan. Baik, yang kedua, jadi ini biskuit ini termasuk mengandung zat karbohidrat. Sedangkan yang kedua itu gula pasir. Gula pasir ini sebelum ditetesi itu warnanya putih, dan setelah ditetesi juga warnanya tidak biru keunguan, tetap kuning. Berarti warnanya tetap. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gula pasir ini tidak termasuk zat karbohidrat. Kemudian bahan yang ketiga yaitu nasi. Nasi ini pada pertama sebelum ditetesi oleh larutan betadin warnanya putih, sedangkan setelah ditetesi oleh larutan betadin berubah warna menjadi biru keunguan. Hal ini menunjukkan bahwa nasi ini termasuk zat karbohidrat. Selanjutnya yang keempat tepung. Tepung ini warna sebelum ditetesi oleh betadin warnanya putih,
sedangkan setelah ditetesi oleh betadin berubah warna menjadi biru keunguan. Nah, berarti terigu ini mengandung zat karbohidrat, betul. Kemudian selanjutnya kita lihat margarin ya. Margarin sebelum ditetesi warnanya kuning. Nah, setelah ditetesi warnanya itu berubah, tetapi tidak berubah, tetapi tetap warna betadinnya saja, warna kuning, tidak berubah warna biru keunguan. Berarti margarin ini bukan termasuk zat karbohidrat ya. Kemudian ubi jalar. Ubi jalar ini sebelum ditetesi berwarna putih. Nah, setelah ditetesi oleh betadin atau zat iodium, nah warnanya berubah menjadi biru keunguan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ubi termasuk zat karbohidrat. Yang terakhir buah pir. Buah pir ini awalnya warnanya putih. Nah, setelah ditetesi berwarna kuning. Tapi kuningnya ini bentuk dari betadin yang tadi. Nah, jadi hal ini ya tidak menunjukkan bahwa pir itu zat karbohidrat. Nah, baik, dari pengamatan yang kami lakukan pada kegiatan praktikum uji zat karbohidrat dapat disimpulkan bahwa Jadi kesimpulannya bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat warnanya akan berubah setelah diberi iodium atau betadin, seperti pisang, ubi, tepung, biskuit, nasi. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat warnanya tidak berubah, seperti pir, margarin, dan gula. Nah, baik. Nah, dari hasil percobaan itu ya, percobaan ini kami sudah bisa menyimpulkan seperti tadi yang dijelaskan oleh Hasuro. Nah, bahwa semuanya ini ya, kegiatan ini mudah-mudahan dapat bernilai manfaat bagi semuanya. Nah, kami akhiri percobaan kami dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.